Tat buru-buru pergi, meninggalkan Sienna berdiri terpaku. Sesaat kemudian, Ethela tiba-tiba muncul dalam pancaran cahaya terang benderang, membuat Sienna sangat terkejut. Kembali ke 1 menit sebelum kejadian itu terjadi, sesosok makhluk raksasa bersayap muncul, menutupi seluruh langit. Di bawahnya, Chiron dengan tubuh memancarkan aura emas terang, sedang mencekik leher Mark dari belakang. Mark tampak sangat kesakitan dan panik menghadapi apa yang sedang terjadi. Di tengah kekacauan, para profesor berteriak panik. Di tempat lain, Amy juga berteriak ngeri, sambil berusaha menenangkan Cheryl yang sedang panik. Saat itu, Chiron berdiri membisu, air mata mengalir di wajahnya yang penuh luka, namun matanya memancarkan cahaya biru kehijauan yang aneh. Setetes air matanya jatuh, membeku di udara, memantulkan bayangan dirinya sendiri. Waktu seolah melambat, hingga nyaris berhenti. Dalam benaknya, Chiron meyakinkan diri bahwa ia masih hidup, dan harus berpikir tenang, untuk menemukan jalan keluar. Aliran pikirannya berakselerasi, menganalisis situasi dalam ruang kesadaran yang terpisah. Semua perkembangan batin yang rumit ini, hanya terjadi dalam 1/10 detik singkat waktu nyata. Dalam sepersekian detik, pikiran Chiron bekerja dengan kecepatan mengerikan. Ia dengan cepat menyusun rute pelarian yang rumit, meliputi 6 titik belok dan total 9 kali teleportasi. Namun, dalam milidetik berikutnya, sebuah kesadaran mengerikan melintas di matanya. Chiron menyadari bahwa ia telah salah perhitungan. Jalur yang baru saja ia buat tidak mungkin. Ia tidak bisa melarikan diri dengan cara itu sambil menyelamatkan Mark juga. Saat Chiron terpaksa mencari alternatif lain, waktu seolah berhenti lalu berlalu, dan sesosok entitas gelap dengan mata merah menyala penuh niat membunuh mulai muncul tepat di hadapannya. Di tengah kekacauan, para murid berteriak ketakutan memanggil nama Chiron. Berdiri jauh mengamati, kepala sekolah Alpeas awalnya memasang wajah serius, namun kemudian tidak bisa menyembunyikan keterkejutan ekstrimnya atas pemandangan yang terjadi. Kilatan petir emas yang menyilaukan tiba-tiba muncul, melesat dengan kecepatan mengerikan, dan menciptakan ledakan dahsyat. Kekuatan dahsyat itu membuat para murid panik, beberapa berlarian kacau sementara yang lain terpaku di tempat, sama sekali tidak bisa mempercayai mata mereka. Di tengah pusaran peristiwa itu, Chiron diselimuti aura aquamarine, melaju ke udara membentuk garis cahaya yang kuat. Kemudian dengan cepat mendarat dengan aman, meninggalkan jejak panjang di tanah, mengakhiri pertarungan, dalam keheranan semua orang. Di tengah kerumunan siswa yang ribut berdiskusi, tidak ada yang percaya pada apa yang terjadi di depan mata mereka. Cahaya terang menyala dan menghilang, menampakkan sosok Chiron. Ia terengah-engah, berlutut dengan satu kaki di tanah dalam keadaan kelelahan, di sampingnya Mark masih tak sadarkan diri. Pikiran Chiron kosong, ia tidak dapat mengingat apapun tentang peristiwa yang baru saja terjadi, hanya bingung bertanya-tanya apakah ia telah lulus ujian, atau belum. Pada saat yang sama, sebuah pengumuman sistem bergema, mengonfirmasi bahwa jembatan tantangan telah dinonaktifkan, dan kembali ke level 0. Siswa-siswa lain terkejut menyadari bahwa Chiron tidak hanya berhasil melewati tantangan level 10, tetapi juga ujian untuk kelas ahli. Begitu Chiron menyadari bahwa ia telah aman, tubuhnya tidak dapat lagi menopang dan ia roboh ke tanah. Perasaan lega yang meluap-luap menggantikan ketegangan, ia menangis bahagia, menyadari bahwa ia baru saja lolos dari maut. Menyaksikan pemandangan itu, Cheryl tidak dapat menahan air mata kebahagiaan, mengguncang bahu Amy, dan bersorak karena temannya telah berhasil. Amy hanya mengamati dalam diam, senyum tipis terukir di bibirnya, saat ia mengakui bahwa Chiron juga terlihat agak keren. Kemenangan yang diraih dengan segenap kekuatan bukanlah pamer atau kesombongan, melainkan kelegaan sejati, setelah mengerahkan seluruh jiwa dan raga. Di tengah sorak-sorai para siswa yang mengelilinginya, Chiron dipuji dengan hangat. Semua orang tak henti-hentinya memuji penampilannya yang luar biasa, terutama promosi langsungnya ke kelas 5, sebuah pencapaian yang mencengangkan. Tepat pada saat itu, Ethela juga tiba, masih tidak percaya bahwa Chiron benar-benar telah lulus ujian. Di sudut lain, Sienna tampak kesal karena melewatkan momen penting ini akibat ulah Tat yang menghalanginya. Tat hanya bisa dengan canggung menjelaskan bahwa ia sudah berusaha sekuat tenaga, namun itu hanya membuat Sienna semakin jengkel. Setelah menenangkan diri, Sienna mengemukakan masalah penting kepada kepala sekolah Alpeas. Ia menunjukkan bahwa karena ada 2 orang yang mencapai garis finish bersamaan, diperlukan konfirmasi resmi dari beliau mengenai pemenangnya. Alpeas tenggelam dalam pikirannya melihat apa yang Chiron tunjukkan. Dalam hati, ia merasa lega dan berterima kasih kepada Chiron, diam-diam berpikir bahwa kekhawatirannya sebelumnya tidak ada gunanya. Ia menyadari Chiron telah membawa cahaya yang agung, yang disebut cahaya dari klan Milch. Tat menjelaskan dengan pelan. Itu adalah julukan bagi orang yang telah menetapkan definisi baru tentang fotonik dan dianugerahi penghargaan bergengsi lingkaran emas oleh Kaisar.
Sikap diam kepala sekolah membuat Sienna tidak dapat menyembunyikan keheranannya. Tat menyadari bahwa kepala sekolah benar-benar tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Ia dengan gembira mendekati Alpheus, mendesak sang kepala sekolah untuk mengatakan sesuatu, karena seorang talenta yang bisa menerangi masa depan seluruh akademi baru saja muncul. Alpheus tertawa, mengakui bahwa ia sendiri juga telah diliputi, sampai kehilangan akal sehat. Saat melihat Chiron, Alpheus teringat masa lalu, dan merasa iri dengan hasrat murni anak itu terhadap sihir. Ia tenggelam dalam lamunan, yang semula tidak percaya takdir, namun kini hatinya berdebar kencang, sebuah perasaan yang sudah sangat lama tidak ia alami. Berdiri di hadapan seluruh siswa, Alpheus menyatakan bahwa, meskipun hanya ada satu orang yang lulus ujian, ia tetap ingin bertepuk tangan mengapresiasi semua yang telah berpartisipasi. Ia menegaskan bahwa keberanian yang mereka tunjukkan akan menjadi pendorong yang memimpin dunia di masa depan. Setelah pidato, ia dengan hikmat mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Chiron. Di tengah sorak-sorai nyaring kerumunan, Chiron berdiri membeku, wajahnya masih syok dan terharu. Di tengah suasana yang gembira, sesosok bayangan terhuyung-huyung keluar dari kerumunan, itu adalah Mark. Para siswa lain mulai berbisik-bisik. Mereka curiga apakah Mark berniat mengklaim pujian karena telah masuk bersama Chiron, namun kemudian mereka teringat bahwa Chiron lah yang telah menyelamatkannya, dan insiden tabrakan awal juga memiliki banyak hal yang meragukan. Membuat semua orang tercengang, Mark terpaku kaku, keringat bercucuran, saat ia menyadari kebenaran yang tak terbayangkan. Ia teringat apa yang telah ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri, dan mengakui bahwa Chiron adalah seorang jenius sejati. Selama ini, ia benar-benar salah dalam menilai anak itu. Penuh penyesalan, Mark membungkuk dalam di hadapan Chiron, secara terbuka mengakui kesalahannya dan memanggil Chiron senior. Ia menyatakan bahwa sebagai seorang penyihir, ia akan bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Para siswa lain yang sebelumnya memihak Mark juga serempak menundukkan kepala, menunjukkan penyesalan dan kesiapan menerima hukuman. Chiron, dengan wajah lelah setelah pertarungan, terengah-engah dan menerima permintaan maaf mereka. Ia menatap lurus ke arah Mark dan yang lainnya, menegaskan bahwa ia berharap mereka akan menepati janji. Setelah Mark menunduk meminta maaf dan mengakuinya, Chiron berdiri di tengah kerumunan siswa, yang memandangnya dengan tatapan kagum sekaligus takut. Namun, Chiron sendiri sangat kelelahan, dan hanya ingin segera tidur. Di sudut lain, Siriel menyatakan kekaguman dan berpendapat mereka harus tetap berada di sisi Chiron dalam momen kejayaan ini. Akan tetapi, Asami dengan lembut menolak. Dengan wajah penuh percaya diri, ia menegaskan bahwa Chiron telah membuktikan nilainya, dan sekarang giliran ia yang harus berusaha. Tiba-tiba, Chiron menunjuk lurus ke arah Ami. Ia bertanya apakah ia sudah menepati janjinya. Segera setelah itu, ia meneriakkan nama Emi keras-keras, membuat Emi dan Siriel terkejut. Di hadapan kebingungan semua orang, Chiron dengan lantang menyatakan akan segera menyusulnya. Pernyataan Chiron yang mendadak dan penuh emosi itu membuat kerumunan di sekitarnya bersorak gembira, sementara Emi benar-benar tertegun, air mata mengalir di pipinya, karena terlalu terkejut dan terharu. Satu-satunya hal yang Chiron tidak tahu adalah setelah terbangun, ia tidak mengingat apapun tentang tindakan beraninya hari itu. Di labirin naga, Ethela merasakan sesuatu yang sangat aneh. Dia yakin bahwa Synesthesia telah mengejar Chiron. Namun kini, dia tidak lagi merasakan kehadirannya. Ethela tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah mungkin ia telah kehilangan jejak Chiron di dalam labirin ini.